Dan selanjutnya tasamu. Tasamu itu toleran dengan pasangan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya khilaf. Maka bila terjadi kesalahan pada pasangan kita, tidak perlu kita perpanjang kemana-mana. Cukup dengan sikap memahami dan memaklumi bahwa manusia setiap kali bisa salah. Sebagaimana kita juga pernah dan suka salah, berarti pasangan kita pun bisa salah. Jalan yang terbaik ya memaafkan, menyelesaikan dengan tasamu itu. Gak perlu diobrol kemana-mana kayak artis konvers. Problem rumah tangga pakai diumumin ke publik, pengen ngundang wartawan, mau pentingnya apa? Urusan lu berdua. Bahkan orang tua kalau perlu nggak usah tahu problematika kita berdua, hadapi saja berdua. Udah biarin. Kalau orang tua dilibatkan, pasti orang tua belain anaknya, betul? Pasti tuh. Nggak usah kita orang tua dan RT, nggak usah. Kalau RT nggak demen memilih dia demen memilih kita, nggak ada masalah. Kagak, tokoh bukan, jawara juga enggak. Pakai berani kawin lagi kan? Yang satu ya kagak beres dulu sih. Tahu mau masuk yang mana tadi, yang amin tuh. Kita nggak ngomongin itu. Saya buat ngasih rasa aman buat ibu-ibu. Jangan khawatir ibu, insya Allah ya, suaminya nggak akan kawin lagi. Kenapa Islam begitu concern dengan pernikahan sampai Nabi menyebutkan sebagai an-nikahus sunnati, bahkan nikah itu sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Karena ada tujuan, ada hikmah yang besar dari pernikahan itu yang mencerminkan kesempurnaan agama. Betapa kita bisa melihat salah satunya di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika membahas tentang kitabun nikah, beliau mengurai di sana hikmatut tasyri' fil nikah, hikmah disyariatkannya nikah dalam Islam. Di antaranya beliau menyebut yang pertama istijabatun linida'il fitrah, untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia. Yang kedua ijadus sakan ar-ruhi wal istiqrar an-nafsi, untuk mewujudkan ketenangan jiwa. Yang ketiga lil hifzi ala naw'il insani, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat lil hifzi alal akhlaq minal hubut wal inhiya, menjaga memproteksi akhlak manusia dari degradasi. Yang kelima itu tawsi'ul alaqah, memperluas relasi hubungan. Nih Jakarta sama Blora, yang kawin 2 orang, tapi sesungguhnya yang nikah itu 2 entitas suku. Dari Jakarta ketemu orang, walaupun yang enak cuman berdua, yang repot banyak orang. Zaman kita masih kecil, itu yang kawin 2 orang tuh nenek pakai belekan pak, 3 hari gak tidur ngurusin orang nikah. Ya, yang keenam imdadul mujtama'il islami binasalin salihin wa nasyi'in muhadzabin,
memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan melahirkan, memberikan sumbangan, memberikan kontribusi dengan anak yang soleh. Hikmah yang pertama, ini benar-benar menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang sangat relevan dengan fitrah manusia, yaitu istijabatul linida'il fitrah. Karena yang namanya kawin, nikah, marriage itu dalam teorinya Abraham Maslow sebutkan itu, seks itu termasuk basic need, kebutuhan mendasar manusia. Maka kalau orang yang namanya tidak butuh nikah, nggak mungkin Pak. Kalau orang normal yang mana-mana butuh. Dalam konteks ini kita dengan binatang sama Pak urusannya. Cuman memang perlu diatur. Makanya tadi yang keempat itu, yang ketiga itu lil hifzi ala naw'il insani, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kalau binatang mau kawin nggak usah diatur Pak. Di mana gue jadi aja pendel-pendelnya jadi aja mah. Depan kita aja berani aja mah. Bobo dari masih kecil ya urusin mamanya, udah gede mamanya ditunggangin. Bobo gak usah pakai nikah, makanya jadi mah kawin namanya. Kalau kita manusia ada aturannya, tapi konteksnya sama, itu menyalurkan nafsu biologis dan itu normal. Makanya saya bilang sama jamaah saya, ibu-ibu, ini ibu udah ada di belakang tuh, ibu. Kalau laki ibu, kalau melihat perempuan rada bening dikit, romannya rada resep, biarin aja. Emang udah dari sononya begitu. Normal banget. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dihiasi kehidupan manusia itu kecenderungannya kepada perempuan. Makanya kalau udah urusan obrolan tentang wadon Pak, orang goblok aja tiba-tiba pinter. Ya orang budek aja dengar kalau ngomong wadon mah. Bener. Boleh ya ngomong kagak nyambung, dengan duit mau wadon nyambung. Obrolan orang masing-masing bidang yang digelutinya belum tentu diobrolin nyambung sama orang lain yang bukan bidangnya. Tapi bidang apapun kita, mau dari kota maupun dari desa, yang sekolah banyak kagak, kalau ngobrol wadon nyambung semua itu. Itu udah dari sononya begitu. Itu fitrahnya. Makanya ibu hati-hati kalau melihat suami ibu romannya belaga alim, belaga santun, depan ibu ada perempuan cakep romannya meneng aja. Cuman dua kemungkinan itu. Satu, dia takut digebrak. Yang kedua, dia sedang main drama. Depan ibu doang itu belakang lah. Jadi biarin aja. Minimal kalau suami ibu ketemu yang rada bening dikit, rada resep, ibu harus bangga bahwa ibu punya suami laki-laki normal. Dulu saya waktu masih bergaul dengan tokoh-tokoh agama lain, saya pernah menjadi ketua forum kerukunan umat beragama, bergaul dengan pendeta, bante, segala macam. Supaya saya banyolin itu. Saya bilang saya bangga ya jadi orang Islam. Bisa nikah. Saya bilang kamu kok nggak nikah? Nggak nikah dia. Nggak boleh nikah, mana dicoder Pak. Ya, nggak nikah. Padahal itu kebutuhan mendasar manusia, sama, butuh makan, butuh minum, butuh seks, itu butuh rasa aman, itu kan kebutuhan mendasar manusia. Nggak bisa dipungkiri itu. Itu udah teruji teorinya. Lah kita bahkan dalam Islam bukan hanya satu, diberikan ruang. Bila memang masih butuh dan mampu, dikasih kesempatan, silakan asal bertanggung jawab. Itu
Itu menandakan kesempurnaan. Saya bilang sama mereka, saya kalau di Islam yang namanya pimpinan agama, yaitu ustadz, kalau di Islam saya bilang kiai atau ulama di Islam. Kalau tokoh agamanya nggak boleh kawin, saya bilang saya berhenti jadi ustadz. Gitu. Ngapa kan? Lah enak aja. Emang itu doang hidup yang enak? Lah, coba ente pikir halus-halus dah. Coba dah. Hah? Oh, itu mah urusan itu doang, Pak. Lo kiai ustaz nggak boleh kawin, kita suruh ngurusin umat. Dia pada boleh kawin lah, nggak tekor kita. Capek. Dia kita tuntun dia boleh kawin, kita nuntun kagak boleh. Gimana ceritanya? Istijabah linda fitrah itu tuntutan fitrah, kebutuhan. Dan itu diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lembaga yang namanya pernikahan. Bahkan sampai ayat itu kan fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi jangan panjang-panjang bahas ini. Karena perempuan paling gak suka dengan pembahasan ini. Yang kedua juga percuma diomongin. Saya emang gak ada bahan, berani juga enggak, panjang-panjang gak usah. Yang pasti itu tuntutan fitrah, kebutuhan mendasar manusia. Islam memberikan ruang, disuruh kita untuk nikah. Apa cuma sekedar itu nikah untuk melampiaskan nafsu kita? Tentunya tidak. Ada maksud lain yang jauh lebih penting dari sekedar melampiaskan nafsu. Apa yang disebut tadi ijadus sakan ar-ruhi, mewujudkan ketenangan batin, kedamaian jiwa. Karena jiwa manusia itu cenderung wahsyah, gelisah, tidak stabil. Dan persoalan hidup yang kita hadapi, hidup ini gak flat, Pak. Hidup ini dinamis dengan segala dinamikanya. Maka pada saat-saat tertentu semua orang butuh teman. Butuh ada orang yang mau bisa diajak bicara. Butuh orang bisa dimintakan sumbang saran. Butuh orang untuk menemani dia dalam kesendirian. Lalu kalau ada orang bilang, kalau sekedar butuh teman, butuh lawan bicara, kan kita punya saudara, kan kita punya tetangga, kita punya teman. Apa nggak cukup dengan itu? Kok pakai butuh istri? Mohon maaf Pak, yang namanya teman, saudara, apalagi tetangga, mau berteman sama kita, mau dekat sama kita, mau dengerin kita. Kalau kita lagi jaya, kita lagi senang, orang mau dengerin kita cerita. Lagi susah, apa melengos? Beneran. Orang kaya nih ngomong, itu orang udah kayak apa namanya itu, kayak bebek dengerin dulu. Ini kalau orang kaya tuh ngomong, itu orang susah mau ngomong. Yang satu ngaduk ngeta, jangan ngaduk mulu. Makanya ada istilah orang kaya apa Pak? Kalau ngomong udah nggak ada salahnya, bener semua. Orang kaya tuh, orang susah mah dia bener aja belum percaya. Mulu nih, dengerin orang kan kalau susah banyak ngomong dah. Gitu. Artinya kalau sekedar teman di waktu senang kita bisa ketemu siapa saja. Tapi hidup ini kan nggak melulu senang. Orang hidup pasti punya masalah. Lalu siapa yang setia mendengarkan kita untuk berbicara? Siapa yang menemani kita untuk bisa kita menumpahkan rasa? Siapa yang bisa kita mintakan sumbang saran? Yang setia setiap saat. Itulah dia pasangan kita. Maka dibutuhkan orang yang selalu mau bersama dengan kita dalam suka dan duka. Kan bini gak mendengarin kita cerita. Ketrak rumah.
Ya minimal dengerin. Dan kita nggak bisa paksa orang lain. Kalau pasangan hidup udah paham Pak dinamikanya. Itu dipentingkan. Maka nanti pada level berikutnya, cita-cita kita membangun rumah tangga itu sudah keluar tuh jargon yang paling populer di kita, membangun rumah tangga yang sakinah, kan gitu Pak. Lah sakinah itu adanya di mana? Ya di hati. Dan bagaimana kita supaya bisa mendapatkan sakinah? Ini yang agak berat sebenarnya. Anggap saja ini buat pengantin baru. Pengantin mana ini? Nih. Jadi semacam apa namanya tuh? Kiat membangun rumah tangga sakinah. Ini saya sampaikan bukan berarti saya udah sakinah. Kita sering ngomongin aja biar sama-sama dapat sakinah. Khusus buat pengantin baru dan umumnya buat pengantin yang udah pada bau. Yang pertama yang paling inti itu kalimat sakinah bisa kita ketemu dalam Al-Qur'an, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi sebenarnya ketika kita menginginkan suasana sakinah, sakinah itu Allah akan turunkan rasa tenang, nyaman, bahagia, harmonis pada diri kita itu, yang Allah janjikan berlaku pada diri setiap orang yang benar-benar beriman. Itu janji Allah. Makanya rumah tangga nggak melulu hanya disiapkan rumah mewah yang nyaman, tidak hanya kemudian disiapkan sandang pangan yang mewah untuk sakinah di rumah tangga kita. Nggak cukup. Siapa yang bisa jamin orang yang rumahnya mewah, penghuninya merasa nyaman? Belum tentu. Siapa yang bilang kalau orang yang di rumahnya punya bekal harta yang banyak, dia mengalami suasana yang nyaman, tenang dalam hidupnya? Belum tentu. Ketenangan itu adanya di dalam hati kita. Diirtibatnya itu kepada pengendalinya, yaitu Allah. Makanya kita ada ajaran doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Hati ini hanya bisa diikat Pak, akan tenang dia kalau disambungkan kepada pemiliknya. Begitu. Maka kita diajari rumah tangga itu harus dibangun dengan niat ibadah, rumahnya diisi dengan ibadah, sampai bacakan Quran di rumahmu, jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Begitu ada istilah. Dan yang paling mahal di situ sebenarnya. Kalaupun kita mampu menghadirkan kemewahan duniawi, tidak cukup untuk kita mendapatkan sakinah di rumah tangga. Kalau belum dua-duanya suami maupun istri sama-sama menghadap kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, dan dia kembalikan itu kepada Allah, nanti Allah yang menghadirkan itu. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Cuma karena kita memang hidup di alam materi dan sudah begitu terpapar dengan paham materialistik, sekarang ini kan segalanya diukur kebahagiaan itu pada pencapaian materi. Makanya sekarang tuh di TikTok seringkali ramai orang mengkritisi ajaran-ajaran agama yang sebenarnya itu benar tapi dianggap salah ketika dia memahami secara salah. Bagaimana dibilang orang susah bisa bahagia? Ada yang sewot banget. Kalau ada yang ngomong katanya duit gak bikin bahagia, gua tampol katanya mulutnya. Kalau ngomongkan saya ngomong gitu. Jawab, memang semua orang punya duit pasti bahagia? Nggak juga. Justru yang ketakutan lu yang punya duit Pak. Kalau besok perang yang ketakutan siapa? Yang susah mah tinggal kabur doang. Betul. Dia punya duit bingung. Simpennya di bank, ambilnya bagaimana, banknya udah tutup, sistemnya hancur. Coba yang punya kontrakan mikirin mana ada yang belum bayar,
Yang ngontrak mah di kabur aja. Kalau di kampung rumah, di kampung padat banget nih. Kalau terjadi kebakaran coba. Kan kalau rumahnya ludes yang punya kontrakan 100 pintu kan ruginya banyak, bisa stres dia. Ini yang ngontrak mah, ini kagak aja kabur aja udah. Gak ada takutnya orang susah. Cuma takut lapar doang. Ya itu doang dia takut. Kalau orang kaya kan takutnya banyak bener. Takut usaha bangkrut. Gitu. Segala macam. Jadi gak ada tuh jaminan harta menjamin hidup bahagia. Sampai Nabi memberikan sebuah contoh lewat pernyataannya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada apa di rumah Nabi? Memang ada kemewahan di rumah Nabi? Tidak. Siti Aisyah pernah bercerita dalam kurun beberapa masa dapurnya nggak ngebul karena tidak ada barang yang bisa dimasak. Yang biasa dia makan hanya ketika tetangganya memerah susunya, susu kambingnya, sesekali dibagi. Dia hanya memakan kurma dan air putih, sesekali dapat asupan susu dari tetangganya. Tapi kenapa bisa bahagia? Nabi yang bilang baiti jannati. Lalu rumah kita hari ini makanan pada basi kagak makan. Kagak ada tenangnya rumah tangga kita. Hah? Insya Allah. Ada apa sebenarnya? Tabungan nolnya berapa digit di belakang, tapi pertengkaran begitu sengit di dalam. Jamin. Itu ada kalimat saya yang sempat viral tuh. Tidak semua orang gitu ya berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan menjadi penguasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia dan mulia tidak diletakkan oleh Allah di atas harta maupun tahta, tapi bahagia dan mulia Allah letakkan di atas iman dan takwa. Begitu. Pasang status. Iya. Lo ayatnya di Quran kan bejibun, Pak. Salah satunya ya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dari sini kita belum bisa baca udah apa tuh ayat. Yang sedang ayatnya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja kata Allah yang beramal soleh, beribadah, patuh menjalankan agama, lakikah dia, perempuankah dia, suaminya kah atau istrinya kah, wa huwa mu'min, walhal dia orang yang beriman, dia lakukan kebaikan atas dasar iman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Apa hayatan thayyibah itu? Ibnu Abbas menjelaskan makna hayatan thayyibah bisa berarti itminanul qalbi, ketenangan hati, rohatul bal, jembar dia punya pikiran, enggak ada stresnya. As-sihhah wal afiyah, Allah limpahkan kepadanya sehat dan afiat. Dan Allah karuniakan kepada dia ar-rizqul halal wa thayyib, rizki yang halal yang baik. Itu janji dari Allah di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh pasti, kan tauhidnya ada dua di sini. Ada lam ifadati taukid, kemudian nun taukid sakilah. Sungguh pasti akan kami balas mereka nanti dengan balasan yang jauh lebih baik dari amal mereka. Ajrun ghairu mamnun. Surga. Ini itu kita mau. Surga dunia, surga. Kuncinya nggak ngomong duit di situ. Allah cuma bilang iman dan amal soleh sih udah ada sih, soleh sakinahnya udah ada.
Soleh ada, sakinah ada. Kitanya kudu nyoleh. Bu, kalau punya istri yang solehah itu kan asik-asik aja Pak. Dengan imannya dia paham kapan dia harus ridho. Dengan imannya dia ngerti kapan harus taslim. Dengan imannya dia paham kapan harus tafwid. Ketika ikhtiar dia ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan dia serahkan hasilnya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Hasilnya kadang sesuai ekspektasi, kadang tidak. Kalau sesuai dengan ekspektasi, dia syukuri. Kalau tidak, dia sabari. Kan enak punya gini begitu. Istri kalau solehah, dikasih belanja 10 juta seminggu, tenang. Senang. Nggak ada percaya Bapak. Benar. Oh, istri kagak soleha dikasih 100.000 sebulan, kok nggak ngamuk? Masya Allah, artinya dia ridho dengan keadaan. Dan itu hanya orang beriman yang bisa memahami itu. Sampai Nabi merasa penting menghadirkan doa, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabur. Kan cuma dua itu menyikapi hidup Pak, syukur dan sabar. Ini dua-duanya susah. Kalau bukan orang yang benar-benar yakin sama Allah gak akan bisa. Ya kalau syukur memang alhamdulillah anak PAUD juga bisa. Itu syukur yang sebenarnya seperti yang digambarkan Imam Ghazali itu dalam Ihya'nya, minimal kan ada 3 rukun harus terpenuhi. Alhamdulillah doang mah, ya mohon maaf, jangankan orang Islam, cuman kita orang kafir aja kadang bisa banget memang. Alhamdulillah, syukur. Termasuk kita syukuri juga Pak, kita punya bini sekarang model mana, udah terima aja udah. Bapak kalau nyeselin bini Bapak, udah kagak bakalan bahagia rumah tangga. Menel saja bawaannya. Gua salah ngambil. Ini ada di sini nih. Ini menyesalkan keputusannya. Dan itu penyesalan kalau ente turutin terus, ente kagak ridho dengan kenyataan, itu bisa kebawa mati Pak. Nyesel aja bawaannya. Yang ditawarin bapaknya juga gak mau, maunya yang ini aja. Ternyata sekarang ngaco. Dan ngeliat Indo kayak buntelan tentu nyolong loh kayak beda hari kan menes aja. Stres dia. Itu udah terjadi udah nggak ada sudah. Yang ada cuma ridho. Itu yang dikasih konsepnya wardo bima qasamallahu lak takun adunan nas. Ridho lah dengan pemberian Allah apa adanya, maka kau akan jadi orang yang paling kaya. Jadi kaya tidak diukur dari pencapaian materi. Saya kalau ngasih tausiah sama orang-orang calon-calon pengantin ya, saya tekankan di situ. Ketakwaanlah yang bisa membawa rumah tangga itu bahagia. Ibadahlah yang buat hidup kita menjadi tenang. Imanlah yang akan menggaransi rumah tangga akan sakinah dunia maupun akhirat. Tanpa itu jangan berharap. Karena itu sistem Tuhan, bukan sistem manusia. Nizam ilahi, aturan Allah. Kalau urusan harta mah sedikit bisa cukup, banyak bisa habis. Kalau nggak pakai iman, banyak habis, sedikit kurang tuh. Itu bahasa bini itu biasanya. Dikasih banyak habis, dikasih dikit kurang. Banda ya begitu. Harta zultumul, karena landasannya nafsu. Nafsu itu, di nafsu itu yang namanya kesenangan, tapi di dalam kolbu itu yang namanya kebahagiaan. Hati itu tidak bisa diisi dengan materi, dia bisa diisi dengan zikir, yaitu selalu ingat kepada Allah.
Sekarang ngajarin saya ini ya. Tapi pelan-pelan biar nyampe nih Pak ya. Ini udah masih betah nggak? Saya biasanya juga meledak-ledak ini tenaga tinggal 5 watt ini saya ini. Terus tadi kan lagi rada banyak ini. Ya Allah, itu satu tuh. Jadi takwa Allah. Yang kedua, rumah tangga supaya sakinah mesti dibangun dengan landasan tawadud. Jadi kedua belah pihak harus berusaha merawat cinta kasih. Dirawat. Karena kalau masih pacaran, Pak paling jago merawat. Buktinya kalau ngomong sayang, cinta, rindu, tinggal nggak boesan dong mulut. So ketemu bilang rindu, ketemu bilang sayang, I love you, I miss you. Segala kalimat keluar muncul. Itu waktu lagi pacaran. Apa setelah nikah sekarang kita semudah itu mengeluarkan kalimat itu? Gak. Lagi potongan yang begini mah udah ada ya. Coba buktiin kalau nggak percaya ntar pulang dari sini ngomong namanya anak-anak, ucapkan kata yang sama yang pernah Bapak ucapkan waktu pertama kali ketemu. Lalu sedang seneng-senengnya, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Bilang sama mamanya anak-anak ini malam terbaik yang berkah tuh. Sampaikan itu kalau bisa. Coba. Bisa tuh nenek itu berkat dia buka kata, tungguin aja. Tidur bang, takut nenek. Kata dia nih, tumen-tumenan aki-aki pengen ngomong begini. Jangan-jangan mau ngabisin ini. Lah, bener gak? Bener gak saya ngomong begini nih? Kan beda jauh. Waktu pacaran kan gampang banget ngomong rindu, ngomong kangen, ngomong sayang. Dulu zaman kita mah belum ada digital seperti sekarang dan pakai nulis surat. Kalau nulis surat apa ini kita kata di situ? Waduh, kasih janji nggak tanggung-tanggung segala bulan bintang bersengget semua. Masya Allah, bener. Lagi pacaran jangankan nggak ketemu sebulan Pak, kalian pintu kangen. Ini orang lagi rame di kampung kita, si doi nggak ada, sepi rasanya. Tapi walaupun lagi gak ada rame-rame, sepi banget kampung, ada si doi nyaman, gitu kan? Udah coba sekarang, mah dia deketin bini, soalnya Pak. Gerah nggak paling dekat nempel mulu Pak. Betul nggak? Paling nggak gayanya doang, kalau ditinggal lamaan dikit nanya mulu. Biasanya kondangan ke Bogor besok, dia tanyain mulu sampai belum, ngaco ya. Setengah jam dia tanya lagi, udah nyampe, baru nyampe bang, ini baru mau makan kata dia. Jangan lama-lama ya. Ya ntar rombongan pulang kita pulang bang. Tanya lagi jam 3 udah pulang, udah di jalan. Tanya lagi sampai di mana? Baru sampai Ciputat, lama amat. Bentar lagi sampai. Begitu nyampe di rumah, ya nggak apa ya udah. Ayo lo diajak kemana kali mau diapain? Enggak. Itu kalau lagi nggak ada sampai kayak begitu modelnya. Betul. Nah, makanya pintar-pintar merawat cinta kasih. Ada nggak petunjuk dari Nabi? Ada. Kita bisa temukan isyarat itu dari Nabi kita. Nabi pernah memanggil istrinya ya Humairah. Betul? Pernah dapat cerita? Tapi hadis ini, riwayat ini jangan dipakai melak-melak Pak. Berbahaya. Nabi memanggil panggilan itu kan panggilan sanjungan kepada istrinya, bentuk pujian. Mana pujiannya yang kita ambil. Tapi jangan kayak orang Cengkareng, orang gandul pakai ngomong sama bininya ya Humairah.
Ya kalau bini teh putih, bini hitam merah gimana? Nggak mau tatul hal, bisa emosi dia, singgung, gitu. Saya kadang-kadang membantah Wahabi dengan kalimat itu aja. Memahami teks Quran maupun hadis jangan secara tekstual, pahami secara kontekstual. Itu mau secara tekstual begitu nih hadis nggak kepake. Bagi Afrika makanya bagaimana? Enggak. Itu artinya Nabi menyanjung istrinya dengan panggilan kesayangan. Itu salah satu merawat cinta kasih dalam rangka membangun rasa percaya diri. Apalagi perempuan kalau udah masuk ke wilayah menopause, itu salah satu yang paling mengkhawatirkan kaum perempuan, Pak. Dia perlu disanjung, Pak, biar muncul percaya dirinya, sehingga dia betul-betul rasanya nyaman. Dia percaya bahwa tidak akan meninggalkan dia. Gitu. Dipanggil puji, dipuji. Jangan pengen rumah tangga sakinah, bini gak pernah dipuji malah muji bini orang. Di mana aja dipuji, bini RT dipuji, bini Hansip dipuji, bininya salah, dandan salah, gua dandan salah, gua dandan dibilang put, dandan dibilang kayak dekocan, tapi lihat bini orang selalu dipuji. Bagaimana mau sakit kalau begitu? Ada dendam. Begitupun perempuan kepada istrinya, pintar-pintarlah muji suami sendiri. Alih-alih muji suami sendiri malah muji laki orang, kan parah. Itu salah satu yang bisa kita pahami bagaimana cara merawat cinta itu, dan harus ditumbuhkan terus sehingga masing-masing pihak pede, bahasa anak muda sekarang, percaya diri dengan pasangan. Yang kedua, tahammul, siap kedua belah pihak untuk menanggung beban persoalan rumah tangga yang timbul. Karena namanya berumah tangga pasti ngadepin masalah. Nggak ada orang punya rumah tangga nggak ada masalah, betul? Bohong. Kalau ada aki-aki ngomong sama cucunya, "Cuk, tong, lu kawin ya nih, empom pesen, nyai pesen. Ntar lu gak usah pada ribut. Kalau ada apa-apa nih kelet kainnya yang mengkong, gak pernah ribut." Bohong tuh aki-aki. Mana ada rumah tangga gak ribut? Pasti ada masalah. Artinya di rumah tangga pasti ada masalah. Rak piring itu ada tempatnya masing-masing. Gelas ada tempatnya, sendok ada tempatnya, piring ada tempatnya, baskom ada tempatnya. Giliran naruh, giliran ngambil mah masih beletak-belenteng. Betul ya? Iya. Ini lagi manusia dari dua rumah yang berbeda, boleh jadi latar belakang pendidikan bisa berbeda, adat istiadat bisa berbeda, pola pikir yang berbeda, kumpul dalam satu rumah. Mana mungkin tidak terjadi benturan? Itu yang muncul dari kedua pasangan. Belum problem yang muncul dengan kiri kanan dan seterusnya. Ini saya menginginkan pengantin baru. Ada istilah kalimat begini: an-nikah farhu syahrin wa kasru zuhrin wa huznu dahrin. Nikah itu kesenangan sebulan. Namanya bulan madu. Ini bulan madu. Berapa lama udah nikah? 3 bulan. 3 bulan. Masing-masing masa-masa bulan madu. Tapi madunya manisnya udah lewat. Itu bulan pertama tuh, Pak, yang namanya itu sampai dikasih istilah madu. Itu kan minuman yang menyehatkan, manis lagi tuh, Pak. Iya. Fihi syifa, luar biasa itu. Obat yang paling enak kan madu doang, apa? Syifa. Itu menggambarkan rumah tangga kita bangun di awalnya itu disebut dengan bulannya bulan madu, bulan penuh bahagia dan kenikmatan. Saking enaknya jadi nganten baru, nggak peduli mau penter mau hujan,
Pokoknya semangat aja bawaannya udah. Ya hujan jadi, itu penter gerimis jadi, penter gue jadi. Istilah kata subuh aja kita letak, enggak mules bro. Masuk kamar nyengir, keluar ketawa, masuk ketawa, keluar nyengir. Ngantek doang yang bisa begitu. Waduh, tetangga mati orang pada sedih, dia mah nggak bisa sedih. Bahagia. Tapi yang begini nggak lama masanya, masuk periode kedua, nikah kasro zohrin, pernikahan itu mematahkan pinggang. Ini bahasa kinaya, muncul masalah, muncul persoalan yang kemarin ditutup-tutupin setelah nikah semuanya panjang Pak, terbongkar. Orang pacaran katanya menyelami masing-masing supaya untuk menemukan kesepakatan. 10 tahun lagi dia pacaran, gak bakalan ketemu. Tapi 10 hari lu bergaul langsung kebuka semua. Waktu pacaran berapa kita kan jaim Pak jadi orang. Gak usah jauh-jauh lah, kentut aja contohnya. Cuma kita paling kentut di depan calon bini kita. Masuk apel kita, pengen kentut kita tahan. Wah, aduh sampai merah muka kita nahan kentut juga kita tahan. Ini gak berani. Jaga image kita. Betul? Sesulit itu, cuma urusan Anda. Tapi begitu udah nikah, di mana kita pengen kita lepas aja udah aman. Penelanjangan diri itu calon bini waktu dipacarin sama kita dikenalin mak ngomongnya lembut gitu ya. Oh ini menjadi menarik, orangnya sabar lembut, itu dinikahin aslinya keluar muacan garong. Bang, bisa terjadi aja begitu. Bisa. Manusia cenderung menutupi aibnya, tapi begitu dia membangun rumah tangga, siapa bisa nutupin aibnya? Nggak ada Pak. Itu namanya masa penelanjangan diri. Muncul masalah. Kadang muncul masalah dengan keluarga mertua, kadang muncul masalah dengan saudara kita, kadang muncul masalah dengan tetangga kita. Dan yang lebih berat yang ketiga, nikah husnul dahrin. Pernikahan itu duka citanya sepanjang masa. Begitu lama bergaul, istri kita hamil, mulai ada beban tambahan. Kemarin cuma mikirin ke garas doang 2, dari makan enak naik motor serangka. Begitu bunting, agendanya apa? Periksa bidan. Bidan mah nyuruh periksa mulut dia mah. Kalau bolak-balik mulut dia mah nyuruh doang, bayarin kita. Iya kan? Kita suruh bayar. 7 bulan ngumpulin lagi orang begini, ya. Ada yang surah Yusuf, ada yang surah Maryam, ya mulu dan segala. Pulang aja, kudu nenteng orang kita kan pakai biaya, beban nggak? 9 bulan saatnya lahir. Iya kalau lahirnya gampang, di bidan cuma 5-6 juta beres. Lah udah 3 hari masih digiritan dia keluar kagak. Kan udah disesat, bawa rumah sakit. Hanya motor yang baru lunas kemarin dijual. Begitu kan? Iya. Anaknya lahir, dirawat dengan baik segala macam. Wah. Diurus, kemarin cuma 2 mulut, sekarang 3 mulut. Masih syukur kalau anaknya mau nyusul mamanya, biayanya rada ringan. Kok dia nggak mau nyusul mamanya? Kan gue udah beli susu. Hah? Bayi sekarang kan rada ogah nyusul mamanya, bawa rokok. Laki-laki paham bener dan lama-lama dilewatin tuh bayi gede, diajarin jalan, diajarin
Pas ini anaknya bisa jalan, bisa ngomong, emaknya bunting lagi. Kan gitu Pak, terus. Ini masuk TK, ini bisa jalan, emaknya tereneh lagi. Bunting. Sampai anak pertama selesai kuliahnya. Anak kedua baru masuk kuliah, yang ini baru masuk SMA, yang ini baru ke SMP. Wow. Selesai ini kuliah, mikirin kalau kemarin kita kawin, sekarang mikirin ngawinin, gitu kan? Yang dia bilang, wah kalau gitu anak dua aja dah, jadi bebannya rada ringanan dikit. Anak dua diurusin beres semua, habis ngawinin dulu mikirin bikinin rumah, gitu kan? Udah beres semua urusan belum? Cucu lahir. Iya, nggak ada habisnya. Makanya jiwa-jiwa yang tangguh lah, yang bisa memahami dinamika ini dan segala persoalan yang timbul, siap dia menghadapi berdua, menanggung semua persoalan berdua, tidak boleh saling menyalahkan, tapi saling mendukung dan menopang. Yang ketiga terhadap kewajiban harus ta'awun, harus saling tolong menolong. Istri punya kewajiban berat, suami paham sehingga suami tidak terlalu banyak menuntut istrinya. Suami punya kewajiban yang berat terhadap keluarganya, istri paham itu, maka dia tolong suaminya dengan tidak banyak memberikan tuntutan. Enak kira-kira begitu. Punya bini kagak paham, suaminya ribut itu terengket-rengket. Kau terengket-rengket. Itu udah jalan susah, udah pada pundak, udah berakapalan.